Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan pada kesempatan yang baik ini, semoga dimanapun teman-teman berada, teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Bandung Selatan, yaitu MC Dik. Wah, Bang Sidik udah lama juga nih ya kisahnya tidak dibawakan, dan kisah kali ini benar-benar dark banget. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah, kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai lama-lama lagi ya, gak pakai berbasa-basi lagi. Langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Terlahir dari hasil persekutuan dengan iblis. Sudah jam 2 pagi ternyata. Aku yang baru saja terbangun tiba-tiba melihat jam dinding usang yang ada di sudut kamar. Suara detak dari jam tersebut terdengar keras hingga ke telingaku. Namun, bukan karena suara detik jam di dinding yang membuatku terbangun di malam itu, tapi ada sesuatu yang lain yang tercium oleh hidungku pada malam ini. Wangi melati yang tercium entah dari mana membuatku langsung terbangun di sana. Wangi itu tercium sangat harum dan semakin lama semakin pekat, sehingga aku langsung terbangun dan mencari tahu dari mana asal wewangian yang aku cium. Tubuhku mendadak merinding. Suasana yang gelap di dalam kamar membuatku langsung waspada akan keadaan sekitar kamar, karena aku takut ada sesuatu yang misterius yang terjadi di kamar ini. Ini bukan pertama kalinya aku mencium bau melati yang pekat seperti ini. Sudah hampir ketiga kalinya aku mencium wangi melati yang selalu muncul di tengah malam dalam sebulan ini. Bau itu selalu saja muncul dalam beberapa menit, lalu tak lama bau itu menghilang disertai dengan sebuah angin tipis yang berhembus di dalam kamar. Entah apa yang terjadi di dalam kamarku sekarang, namun ketika aku mencium bau itu, aku tak bisa tidur lagi hingga waktu subuh tiba. Aku tidak sempat untuk bertanya kepada kedua orang tuaku atau kepada para pegawai yang ada di rumah ini tentang wangi melati ini, karena jujur aku tidak terlalu akrab dengan mereka semenjak aku kecil. Aku yang dibesarkan di sebuah keluarga berada dengan kedua orang tuaku yang super sibuk dari subuh hingga malam tiba, membuatku jarang bersosialisasi dengan mereka. Begitu pula denganku. Sekarang ini rumahku yang berada di pinggiran ibu kota membuatku harus berangkat kerja lebih pagi karena kantorku berada di pusat ibu kota. Sehingga ketika subuh tiba, aku pun langsung bersiap-siap untuk bekerja, dan aku hanya menganggap angin lalu bau melati yang aku cium tengah malam selama beberapa kali ini. Waktu pun terus berlalu. Bau bunga melati yang aku cium kini lebih sering dari sebelumnya. Bahkan kini setiap malam Kamis dan juga malam Selasa aku mencium bau tersebut tepat jam 2 malam. Ketika aku bangun dan mencium bau tersebut, bau melati itu seketika menghilang dalam beberapa menit. Bahkan sekarang, selain bunga melati, ada pula suara-suara lain yang berasal dari dalam rumah dan sebuah taman yang letaknya persis di dekat jendela kamar. Suara-suara itu seperti hembusan angin yang sedang menabrak pepohonan. Benda-benda yang ada di sekitarnya seperti tertiup angin sehingga bergerak secara perlahan. Aku tidak melihat hal tersebut karena aku terlalu takut untuk membuka kamar. Namun dengan keheningan di jam 2 malam membuatku bisa mendengar suara sekecil apapun yang ada di luar kamar pada saat itu.
Entah apa yang terjadi di rumah ini. Apalagi kedua orang tuaku sudah 2 bulan ini berada di luar kota untuk mengurus beberapa pekerjaan yang harus mereka selesaikan, sehingga di rumah yang sebesar ini hanya ada aku dan beberapa pegawai yang bekerja di rumah. Aku ingat pada saat itu, tepat ketika hari Minggu tiba, aku bertanya atas apa yang terjadi di rumah ini. Beberapa pegawai yang bekerja di rumah, di sana ada Teh Neng yang bertugas untuk membereskan rumah, lalu ada juga Mangkus yang bertugas untuk membersihkan taman dan menjaga gerbang rumah depan. Awalnya aku hanya bertanya kepada Teh Neng, karena jujur dengan Mangkus aku tidak terlalu akrab karena dia baru saja bekerja kurang dari 1 tahun di rumah ini. Apalagi wajahnya terlihat kurang ramah kepada siapapun yang berada di dalam rumah. Entah bagaimana bapak dan ibu mempekerjakannya, tapi aku sendiri kurang terlalu suka dengannya. Teneng, tanyaku ketika aku bertemu dengannya di dapur saat itu. Teneng yang sedang sibuk mempersiapkan sarapan tiba-tiba menoleh ke arahku dan mengangguk sambil menjawab. Neng Bunga, ada apa? Jawabnya dengan nada yang pelan. Teneng sering mencium bau bunga melati nggak teh di rumah ini? Biasanya ketika jam 2 malam, di malam Kamis sama malam Selasa, tanyaku sambil mendekat padanya. Teneng tiba-tiba terdiam, wajahnya nampak kebingungan. Ketika aku bertanya seperti itu, dia pun hanya menggelengkan kepalanya secara perlahan. Neng Bunga, emang nyium bau bunga melatinya di mana? Teneng malah kembali bertanya padaku atas apa yang aku alami di dalam kamar selama beberapa minggu terakhir ini. Di sana aku pun menjelaskan kepadanya tentang bau melati yang sering kali aku cium di dalam kamar. Namun ekspresinya semakin berubah. Wajahnya yang awalnya kebingungan kini mulai berubah menjadi sebuah wajah yang nampak ketakutan. Bahkan dia sampai harus mematikan kompornya agar ia bisa mendengarkan apa yang aku ceritakan. Neng Bunga, mohon maaf kalau wangi melati yang Neng maksud itu gak pernah saya cium, Neng. Katanya dengan nada yang sedikit ketakutan. Tapi Teneng di sini tiba-tiba terdiam. Dia seolah seperti takut untuk mengungkapkan sesuatu sehingga ia langsung melirik ke kiri dan ke kanan. Aku yang melihatnya melakukan hal tersebut seketika langsung mengikutinya, melihat ke sekeliling rumah, rumah yang besar dan hanya berisi kita berdua membuatku bertanya-tanya tentang Teneng yang tiba-tiba saja memberikan gestur seperti itu. Saya mah bukan mencium bau bunga melati, tapi seperti bau gosong dan bau bunga kamboja. Untuk jamnya persis dengan apa yang Neng ceritakan. Namun bedanya, pas saya mencium bau tersebut, itu juga sering terdengar benda-benda yang bergerak di ruang tengah ini, Neng. Jadi takut mah, Neng. Apalagi si ibu sama si bapak belum balik dari tempat kerjanya. Mangkus tempat tidurnya terpisah di dekat taman. Jadi kan cuma ada kita berdua di rumah ini, kata Teneng yang berkata sambil memberikan gestur bahwa dirinya ketakutan ketika menceritakan hal tersebut. Apa yang dibicarakan olehnya tentu saja membuatku heran. Bau yang ia rasakan ternyata berbeda dengan bau yang aku cium. Ya, bau bunga melati yang sangat pekat di dalam kamar. Teneng yang kamarnya berada di dekat dapur bahkan mencium bau bunga kamboja dan juga bau gosong di sekitaran kamarnya. Aku yakin ini memang ada hal yang aneh di rumah ini, apalagi dengan bau yang berbeda di jam-jam yang sama membuatku semakin bertanya-tanya atas apa sebenarnya yang terjadi di dalam rumah ini. Setelah selesai sarapan, aku yang merasa bosan di dalam kamar. Situasi rumah yang ditinggalkan oleh kedua orang tuaku karena bekerja di luar sana membuat suasananya semakin sepi. Biasanya di jam-jam seperti ini, bapak sibuk memanaskan mobilnya dan juga memandikan burung peliharaannya di luar, disertai dengan lagu-lagu kesayangannya yang ia nyalakan di handphonenya. Tapi kali ini berbeda. Ada suatu keheningan yang ada di dalam rumah yang membuatku seperti enggan untuk bergerak.
Aku kini hanya melihat taman yang letaknya tepat di sebelah kamar dari jendela. Sebuah taman yang lumayan besar karena di sana ditumbuhi berbagai macam tanaman dan juga pepohonan yang ibu pelihara atas bantuan dari Mangkus yang mengurusnya setiap hari. Aku kembali memikirkan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di dalam rumah. Bahkan kini kejadian ini semakin hari semakin sering aku rasakan. Seperti ada telepon rumah yang tiba-tiba saja menyala di tengah malam. Lalu ketika Teneng terbangun dan mengangkatnya, tiba-tiba tidak ada suara di telepon tersebut. Lalu juga seperti ada orang yang berjalan di lantai 2. Seperti ada beberapa orang yang mondar-mandir berjalan di antara kamar kedua orang tuaku dan ke balkon rumah. Bahkan terkadang selain bunga melati, aku juga sering terbangun dengan suara tertawa anak-anak kecil yang turun dari lantai 2 dan berlarian sambil tertawa di tengah malam. Suasana rumah yang pada awalnya biasa-biasa saja, entah mengapa menjadi menyeramkan seperti ini. Aku menghela nafas sambil melihat taman yang ada di belakang rumah. Dan ketika aku sedang fokus melihat ke arah taman belakang, tiba-tiba saja, "Mangkus?" tanyaku dengan nada yang sedikit keras. Di sana, aku melihat Mangkus yang terlihat tergesa berjalan ke arah kamarnya yang berada di ujung taman. Ia terlihat membawa sebuah kendi yang nampak tua dan beberapa bunga berbagai macam warna yang ia bungkus di dalam plastik pada saat itu. Wajahnya terlihat nampak lelah, bahkan terlihat kantung matanya menghitam akibat kurang tidur. Jalannya pun terlihat sempoyongan. Mangkus sepertinya belum tidur sama sekali ketika aku melihatnya dari dalam jendela kamar. Seketika aku pun langsung bergegas untuk mengejarnya karena aku melihat sebuah gelagat aneh. Mangkus, Mang." Aku yang langsung berlari keluar melalui pintu belakang seketika langsung memanggilnya. Hal itu tentu saja membuat Mangkus menghentikan langkahnya dan menoleh ke arahku. Wajahnya terlihat sedikit kesal. Ketika aku menghentikan langkahnya, ia seperti terburu-buru karena beberapa kali seperti ingin menghindariku ketika aku mulai mendekat padanya. "Mang, tunggu Mang." Aku kembali memanggilnya dan hal itu membuat ia benar-benar berhenti dengan kendi dan juga bunga yang dipegangnya kemudian ia sembunyikan di belakang tubuhnya. "Iya Neng Bunga, ada apa?" jawabnya dengan nada yang pelan. Tubuh Mangkus terlihat benar-benar lemas. Ia tidak bisa mempertahankan tubuhnya sehingga dia harus bersandar di pohon mangga yang ada di belakangnya. "Mangkus, kenapa ya? Kok kalau malam-malam tertentu di kamar selalu tercium bau melati?" tanyaku. Apa yang aku tanyakan seketika membuat Mangkus mengerutkan dahinya. Dia sedikit memiringkan kepalanya dan melihatku dengan tatapan yang sedikit tajam. Lalu tak lama, wajahnya yang sedikit menakutkan itu tiba-tiba berubah menjadi normal kembali sambil menjawab pertanyaanku. "Iya, kemarin si ibu bilang pengen nanam bunga melati di taman. Pohonnya ada di dalam kamar, belum sempat ditanam, jadi Neng gak lihat. Tapi tenang kok Neng, gak usah takut. Memang bunga melati itu ya kayak gitu, suka tercium di jam-jam tertentu, sehingga biasanya membuat orang-orang yang menciumnya jadi ketakutan. Aman Neng, gak perlu khawatir," jawab Mangkus sambil beranjak pergi untuk menghindariku. Tapi Teneng malah nyium bau gosong sama bunga kamboja. Apa Mangkus juga nanam bunga kamboja? Aku langsung bertanya kembali. Aku berusaha membuatnya kembali berhenti dan menjawab pertanyaanku. Saat itu terlihat Mangkus terlihat seperti tidak nyaman dengan pertanyaanku. Bahkan dia seperti menghindariku dan berusaha untuk tidak menjawab atas apa yang aku tanyakan. Itu mah cuma perasaan Teneng aja Neng Bunga. Oh iya, saya permisi dulu ya, soalnya ada yang mau saya kerjakan, ucap Mangkus. Mangkus langsung mempercepat langkahnya. Jalannya terlihat sempoyongan dan langsung masuk ke dalam kamarnya yang berada di ujung taman. Bahkan dirinya langsung mengunci pintunya setelah dia masuk ke dalam. Lalu tak lama kemudian hordeng kamarnya pun langsung ia tutup setelah dia melihatku yang masih berdiri di taman dan memandangnya dengan tatapan yang aneh pada saat itu. Aku memang jarang berkomunikasi dengan Mangkus. Semenjak 1 tahun dia bekerja di sini menggantikan pekerja yang dahulu mengundurkan diri tanpa sebab, Mangkus seperti jarang bersosialisasi dan hanya fokus pada pekerjaannya di taman.
Mangkus hanya sering berbicara kepada Teneng, juga sama bapak yang merupakan orang yang membawanya bekerja di dalam rumah ini. Selain itu, Mangkus juga seperti menghindari orang lain, termasuk ibu dan juga aku. Bahkan kamar yang berada di ujung taman pun sengaja bapak bangun atas permintaan dari Mangkus. Dia seperti tidak mau untuk tinggal di ruangan pekerja yang ada di dalam rumah. Dia seperti enggan untuk masuk ke dalam rumah selama bekerja di rumah ini. Dia hanya akan masuk apabila dipanggil oleh bapak. Itu pun dia hanya mengobrol sebentar, lalu keluar lagi dan masuk kembali ke dalam kamarnya. Aku hanya bisa menghela nafas panjang ketika melihat gelagat Mangkus yang aneh, sehingga aku pun kembali masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar untuk kembali beristirahat. Tepat 1 hari semenjak saat itu, bau melati yang masuk ke dalam kamarku pun semakin menyengat. Bahkan kini bau itu sudah mulai tercium dari jam 10 malam hingga saat ini. Aku yang terbangun seperti merasakan sesuatu yang aneh di sekitaran kamar. Seperti ada yang mengawasiku di setiap sudut kamar dengan bau melati yang benar-benar menyengat. Apalagi selain bau bunga melati itu, kini tercium juga bunga yang lain seperti bau bunga Kamboja yang pernah diceritakan oleh Teneng. Bau itu seolah seperti bercampur satu sama lain dan baunya tercium di seluruh penjuru kamar. Jujur, tubuhku benar-benar merinding. Selimut tebal yang menutupi tubuhku tampaknya tidak bisa membuat tubuhku tenang dengan bau yang terus menyengat seperti ini. Aku tidak bisa lagi memejamkan mataku. Beberapa kali aku mengacukan bau itu dan kembali tertidur. Tapi sepertinya hal itu tak bisa aku lakukan karena tepat ketika aku memejamkan mata, tiba-tiba saja pintu kamar yang terkunci dari dalam tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya, seperti ada sesuatu yang membukanya dari dalam kamar, sehingga hal itu tentu saja membuatku langsung kembali membuka mata. Tubuhku bergetar hebat ketika aku melihat pintu itu terbuka sendiri, apalagi ruangan tengah yang tepat berada di dekat kamarku terlihat sangat gelap. Tidak ada lampu yang menyala sama sekali di sana. Tubuhku terasa kaku. Aku seperti tak bisa bergerak. Hanya kepalaku saja yang bisa bergerak dan mencoba melihat ke sekeliling kamar. Aku takut. Aku takut akan muncul sesosok hantu atau makhluk jahat yang membuatku ketakutan setengah mati di dalam kamar ini. Entah apa yang terjadi dengan rumah ini, karena baru pertama kali ini aku merasakan hal seperti ini di rumah yang aku tinggali dari semenjak aku lahir. Di tengah-tengah ketakutanku, tiba-tiba saja aku dikejutkan oleh suatu bayangan yang muncul dari balik jendela kamarku. Bayangan itu terlihat berdiri dan melihat ke arah jendela kamarku dari luar. Bayangannya terlihat jelas karena ada lampu luar yang menyala di sana sehingga aku bisa melihatnya dari dalam kamar. Bayangan itu muncul dengan sebuah bau busuk yang menyengat. Bahkan bau itu mengalahkan bau aroma melati dan bunga Kamboja yang aku cium sebelum bayangan itu menampakkan dirinya. Astaga, aku benar-benar ketakutan saat ini. Baru kali ini aku melihat bayangan itu yang berdiri begitu saja seperti sedang melihat kamarku dari luar sana. Aku tidak tahu dia siapa dan apa yang sedang ia lakukan, namun dengan kondisi kamar yang seperti ini membuatku seketika langsung berteriak dengan kencang. Bahkan suaranya seketika langsung terdengar hingga ke seluruh penjuru rumah. Aku benar-benar ketakutan. Aku langsung berteriak sekencang-kencangnya. Bahkan setelah itu aku langsung menangis di tengah rasa takutku yang memuncak. Dan di saat yang bersamaan, Neng Bunga, terlihat seseorang muncul yang datang dari arah ruang tengah. Seseorang itu nampak berlari dengan tergesa-gesa. Bahkan ia langsung menyalakan lampu seluruh rumah sambil berlari ke arah kamar. Ya, rupanya itu adalah Teneng. Ia nampak panik ketika mendengar suara teriakanku. Bahkan dia langsung memelukku ketika melihat bahwa aku sedang menangis di dalam kamar. "Kenapa, Neng? Kenapa Neng teriak?" kata Teneng dengan nada yang sedikit panik. Aku yang tidak bisa berbicara karena saking takutnya pada saat itu hanya bisa menunjuk-nunjuk ke arah jendela kamar yang masih tertutup rapat. Tanganku bergetar. Aku benar-benar ketakutan di sana. Aku takut. Takut atas apa yang aku lihat tadi. Teneng dengan beraninya pun langsung berdiri kembali. Ia langsung mendekat ke arah jendela kamar dan membuka hordengnya dengan perlahan. Lalu tak lama,
Dia melihat jendela kamar yang nampak kosong. Bahkan ia sempat membuka jendela kamar dan melihat sekelilingnya, namun dia tidak menemukan apapun atau siapapun di sana. Aku juga baru sadar, tepat ketika aku berteriak, bau bunga melati yang bercampur dengan bau bunga Kamboja yang menyengat hingga membuatku tidak bisa tidur kini mendadak menghilang. Bau itu seketika menghilang ketika aku berteriak bersamaan dengan hilangnya bayangan yang ada di jendela kamarku. Di sana, Teneng berusaha untuk menenangkanku. Bahkan ia sampai berlari ke dapur untuk membuatkanku teh hangat agar aku tidak ketakutan lagi. Ia kembali dalam beberapa menit, memberikan teh hangat itu padaku. Aku meraihnya dan berterima kasih sebelum aku meminumnya secara perlahan. Teneng pun pada akhirnya bertanya tentang apa yang sudah aku alami. Aku pun menceritakan semuanya tentang bau melati yang kini lebih sering tercium olehku, juga dengan pintu kamar yang terbuka sendirinya, juga bayangan yang terlihat berdiri dan menatap ke arah kamarku dari luar sana. Di sana Teneng juga berkata bahwa semenjak bapak dan ibu sering bekerja di luar dan jarang berada di rumah dalam beberapa bulan ini, Teneng juga seperti merasakan sesuatu yang aneh di dalam rumah ini. Ia seringkali mendengar suara berisik dari arah dapur, lalu suara-suara anak kecil yang berlari-lari dari lantai 2 menuju lantai 1 di tengah malam, dan baru-baru ini seringkali tercium bau gosong dan juga bau bunga kamboja yang hampir tercium beberapa hari sekali ketika sedang bersih-bersih di malam hari. Jujur, aku malah semakin ketakutan atas apa yang Teneng ceritakan karena dia mengalami atas apa yang aku takutkan saat ini. Bahkan aku berkata padanya untuk tidur saja di kamarku agar aku tidak ketakutan lagi pada saat itu. Teneng, kalau bisa sekarang tidur di sini aja ya. Saya takut nggak bisa tidur karena yang terjadi tadi, kataku. Teneng yang melihatku ketakutan akhirnya mengangguk. Ia lalu membawa beberapa bantal dan juga sebuah tikar untuk menemaniku tidur di kamar pada malam itu. Malam itu, aku yang ketakutan akhirnya bisa tertidur pulas ketika Teneng menemaniku di kamar hingga subuh tiba. Bunyi alarm jam 4 subuh seketika mengagetkanku sehingga aku harus bangun dan bersiap-siap untuk bekerja. Selayaknya orang-orang yang bekerja di ibu kota, aku pun harus mempersiapkan semuanya dimulai dari waktu subuh. Entah mengapa, ketika aku keluar kamar pada jam 4 subuh, suasana rumah yang pada awalnya mengerikan kini berubah kembali menjadi sedia kala. Tak ada rasa takut ataupun penolakan dari tubuhku untuk keluar kamar. Semua nampak biasa-biasa saja. Bau melati, juga bau-bau yang lain seketika menghilang begitu saja sehingga membuatku bisa bersiap-siap untuk bekerja di hari itu. Sepanjang perjalanan ke tempat kerja, aku terus-terusan berpikir tentang bayangan yang muncul di jendela kamar. Dia hanya berdiri begitu saja dan tidak bergerak sama sekali. Aku benar-benar melamun di atas kereta yang aku tumpangi ke arah ibu kota. Bahkan hingga sampai ke arah stasiun yang berada di pusat kota, aku masih saja terus memikirkan hal tersebut. Waktu pun terus berlalu. Rentetan semua kejadian aneh yang ada di rumah membuatku berpikir yang aneh-aneh. Apakah kedua orang tuaku melakukan pesugihan? Atau ada kolega bisnis yang tidak suka kepada kedua orang tuaku sehingga mereka mengirimkan hal-hal aneh ke dalam rumah? Atau ada hal-hal lain yang tidak aku ketahui tentang hal itu semua? Aku tahu bahwa rumah ini sudah ada sejak lama. Bahkan sejak aku belum dilahirkan, karena ini adalah rumah pertama bapak ketika menikah dengan ibu. Namun entah mengapa kejadian aneh ini baru aku rasakan sekarang setelah hidup selama beberapa puluh tahun di rumah ini. Sepanjang perjalanan pulang, aku terus memikirkan hal tersebut. Bahkan ketika aku sampai di gerbang rumah pada malam ini, aku masih terus memikirkannya. Aku yang terus memikirkan hal tersebut seketika langsung berjalan ke arah taman belakang. Entah apa yang membawaku ke sana pada malam itu, namun aku seperti penasaran akan bayangan itu sehingga aku ingin melihatnya ke arah jendela kamar dari arah taman ketika aku pulang kerja dan kembali dari rumah.
Dan benar saja, ketika aku sampai tepat ke arah jendela kamar dari arah taman, aku dikejutkan oleh penemuan sebuah plastik kresek hitam yang tersimpan tepat di bawah jendela kamar. Kresek itu nampak bau, entah bau bangkai ataupun bau darah yang aku cium pada waktu itu, namun baunya benar-benar sangat menyengat. Bahkan aku sampai jijik ketika aku mendekat ke arah kresek itu. Apa gara-gara ini ya? Sehingga aku mencium bau melati itu, gumamku. Aku melirik ke kiri dan ke kanan. Di sana aku tidak menemukan keberadaan Mangkus yang seharusnya berada di taman ini. Aku juga melihat kamar Mangkus yang nampak kosong karena terlihat lampu kamarnya mati dan tidak ada sandal ataupun sepatu yang ada di depan pintu kamarnya pada malam itu. Ini pasti gara-gara Mangkus. Apa dia ya yang menjadi penyebab kejadian aneh yang ada di kamar? Aku menggelengkan kepalaku ketika aku melihat plastik kresek hitam itu. Kresek itu terlihat berlendir dan memunculkan bau yang tidak sedap. Aku tidak berani membukanya. Namun aku juga tidak mau jika kresek itu berada di dekat kamarku, sehingga aku pun mencoba untuk memberanikan diri. Aku mengambilnya. Lalu sambil menutup hidungku, aku membuangnya ke selokan yang letaknya tepat di depan rumah. Baunya benar-benar menyengat. Aku bahkan merasa mual ketika aku mengambilnya dengan salah satu tanganku. Semoga malam ini tidak ada lagi kejadian aneh, gumamku ketika aku membuangnya ke selokan di depan rumah. Aku pada akhirnya kembali masuk ke dalam rumah, membuka gerbang rumah secara perlahan dan kembali menutupnya dengan rapat. Namun kali ini suasana rumah seperti benar-benar berubah. Ada sebuah perasaan yang tidak enak yang aku rasakan di sana. Perasaan tidak enak itu muncul begitu saja tepat ketika aku membuang bungkusan itu beberapa saat yang lalu. Aku seperti tidak mau untuk masuk ke dalam rumah pada saat itu. Aku hanya bisa berdiri di depan pintu rumah dan menatap rumahku sambil sedikit menggelengkan kepala. Jendela-jendela besar yang ada di depan rumah seperti tidak mau aku lihat meskipun sudah ditutup oleh hordeng yang sangat tebal. Namun aku seperti tidak mau melihatnya, apalagi kepada jendela yang ada di lantai 2, tepatnya di area kamar bapak dan ibu yang sampai saat ini belum pulang dari perjalanan bisnisnya. Di tengah-tengah perasaanku yang tidak mengenakan itu, aku pun tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah teriakan dari arah taman belakang. Nampak seseorang yang tergesa-gesa berlari ke arahku dengan wajahnya yang sangat marah. Bahkan dia sampai menunjuk-nunjuk ke arahku sambil berlari ke arah gerbang depan. Neng bawa kemana kresek hitam itu? Katanya dengan nada yang marah. Saya buang. Memangnya kenapa dengan kresek hitam itu? Tanyaku yang bertanya balik kepada Mangkus yang nampak marah. Aku kaget ketika melihat Mangkus saat ini. Wajahnya benar-benar terlihat marah. Bahkan aku belum pernah melihat Mangkus semarah ini. Nafasnya terlihat sangat berat. Ia seperti mengatur nafasnya agar dia tidak meluapkan seluruh amarahnya kepadaku atas apa yang sudah aku lakukan. Mangkus tidak menjawab pertanyaanku. Dia hanya menatapku sambil berlari membuka gerbang depan. Di sana, aku bisa mendengar Mangkus yang bergumam dengan emosi yang tidak tertahankan di balik gerbang depan. Ini mah pokoknya salah kamu. Kamu salah. Ini salah kamu. Gumamnya dengan nada yang pelan. Di saat yang bersamaan, aku hanya bisa diam dan melihat Mangkus yang masuk ke dalam selokan depan rumah. Setelah itu, aku berjalan secara perlahan sambil menunduk ke arah rumah. Sesampainya di dalam kamar, aku memikirkan kata-kata Mangkus. Di sana, aku melihat kembali jendela yang kini tertutup rapat sambil bergumam. Memang sebenarnya apa sih isinya? Kenapa Mangkus sampai marah-marah seperti itu? Aku hanya bisa terdiam. Aku tidak bisa melakukan apapun di kamar karena aku masih khawatir atas apa yang Mangkus katakan tadi. Tak terasa, aku berdiam diri di kamar hingga tengah malam. Pikiran tentang apa yang terjadi di dalam rumah ini membuatku enggan untuk menutup mata pada malam ini. Bahkan aku semakin penasaran tentang plastik kresek hitam yang aku buang pada saat itu. Sehingga tak lama kemudian aku kembali membuka hordeng kamar dan melihat ke arah kamar Mangkus yang ada di ujung taman. Nampaknya Mangkus ada di dalam kamarnya, karena saat itu aku melihat lampu kamarnya menyala dengan pintunya yang sedikit terbuka. Aku melihat ke arah bawah jendela.
Aku takut Mangkus menyimpan lagi kresek hitam itu di bawah jendela kamarku. Apa aku tanya aja langsung ke Mangkus ya? Sekaligus aku pingin minta maaf sama dia, gumamku. Aku benar-benar penasaran atas isi dari plastik kresek hitam itu. Apakah kresek hitam itu adalah penyebab bau melati? Juga hal-hal aneh yang muncul di dalam rumah ini? Atau ada hal lain sehingga Mangkus melakukan hal tersebut? Aku seketika beranjak dari kasur, lalu keluar kamar dengan memakai jaket tebal agar aku tidak kedinginan. Suasana rumah pada malam ini benar-benar sepi dan sunyi. Apalagi di tengah malam seperti ini, Teneng sudah mematikan lampu ruangan rumah sehingga rumah tampak gelap gulita. Aku seperti tidak sendirian. Seperti ada sesuatu yang mengawasi di segala penjuru rumah tepat ketika aku keluar rumah. Sehingga aku pun langsung berlari keluar rumah dan menghampiri kamar Mangkus yang berada di ujung taman. Mangkus. Mangkus ada di dalam kan? Tanyaku sambil berteriak. Aku kini berteriak sambil berjalan mendekati kamar Mangkus yang pintunya sedikit terbuka. Aku tidak berani untuk masuk ke dalam karena aku tahu privasi seseorang. Namun tepat beberapa langkah ketika aku sampai ke arah pintunya, tiba-tiba saja lampu kamar Mangkus mendadak mati. Bersamaan dengan hal itu muncul sebuah asap yang keluar dari dalam kamar. Asap itu memiliki bau yang menyengat, seperti bau kemenyan yang langsung tercium olehku yang berdiri di dekat pintu kamarnya. Mangkus, aku kembali berteriak, memanggil-manggil namanya. Karena tidak ada jawaban dari Mangkus pada saat itu, aku pun seketika langsung membuka pintu kamarnya dan langsung masuk ke dalam kamarnya untuk mencari Mangkus yang mungkin ada di dalam. Ruangan kamar yang dipakai Mangkus rupanya gelap gulita, apalagi ketika aku menekan tombol saklarnya, lampu yang ada di dalam kamarnya masih mati dan tidak menyala. Akhirnya aku menggunakan handphoneku dan menyalakan senternya untuk penerangan. Di sana aku melihat ruangan yang ditinggali oleh Mangkus sekarang, namun rupanya Mangkus nampaknya tidak ada di dalam kamarnya. Yang ada hanyalah kresek hitam yang aku buang, yang sudah kotor tersimpan di atas kasur tempat dia tidur. Kalau memang Mangkus tidak ada di kamar, lalu siapa yang tadi menyalakan kemenyan di sini? Gumamku. Dan tepat beberapa detik aku bergumam seperti itu, tiba-tiba saja brak! Pintu kamar Mangkus seketika menutup dengan sendirinya. Bersama dengan hal tersebut, kedua telingaku secara samar-samar mendengar seseorang yang sedang bersenandung di dalam kamar. Suaranya terdengar tidak jelas, namun aku yakin aku bisa mendengar suara itu, dan itu adalah suara wanita yang sedang bernyanyi lagu-lagu Sunda lama yang sering dipakai untuk sinden ketika sedang pertunjukan wayang golek. Seketika tubuhku langsung merinding. Rasa takutku langsung memuncak ketika mendengar hal tersebut. Apalagi setelah beberapa detik terdengar suara tersebut, aku dikejutkan oleh kasur Mangkus yang tiba-tiba bergerak begitu saja. Ranjang kasur yang terbuat dari kayu itu tiba-tiba saja bergeser secara perlahan ke kiri dan ke kanan, seperti ada yang mempermainkannya dari bawah ranjang, sehingga membuatku semakin ketakutan. Ranjang kasur itu semakin lama semakin bergeser, diiringi oleh suara senandung dari seorang wanita yang sepertinya berada tepat di belakangku. Jujur, aku benar-benar ketakutan di sana. Aku takut ada sesuatu yang kini sedang berdiri di belakangku dan bersenandung sehingga membuatku tak bisa berbuat apa-apa. Aku ketakutan. Aku ingin sekali berteriak seperti kemarin malam, namun seolah mulutku seperti kaku dan tak bisa digerakkan. Apalagi ketika aku berdiri di sana dan melihat pemandangan yang mengerikan itu, aku kembali dikejutkan oleh sesuatu yang mengagetkanku. Aku merasa ada sesuatu yang sedang memegang pundakku secara perlahan. Tangannya begitu kurus dan juga dingin, sehingga aku langsung bergidik ketika tangan itu menyentuh bahuku. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Aku terlalu takut untuk melihat siapa yang kini menepuk bahuku. Apalagi suara senandung itu semakin lama semakin terdengar. Belum lagi ranjang kasur yang di atasnya terdapat kresek hitam yang sudah aku buang tadi kini semakin bergetar hebat dan bergerak secara perlahan ke kiri dan ke kanan.
Di tengah-tengah rasa takutku yang memuncak itu, tiba-tiba saja, "Neng Bunga, kenapa ada di sini?" Entah mengapa, aku mendengar suara Mangkus yang ada di belakangku pada saat itu. Rasa takutku yang pada awalnya sudah sampai di ubun-ubun, kini perlahan menghilang. Bahkan aku langsung menghela nafas dan menjawab sambil membalikkan badanku. "Iya, Mang. Tadi tadi saya penasaran karena ternyata suara Mangkus yang aku dengar rupanya bukan dari sosok Mangkus yang aku kenal. Suara itu adalah sebuah suara tiruan agar aku bisa membalikkan badan dan bisa melihat sesosok wanita yang tiba-tiba saja muncul tepat di belakangku dengan bau melatinya yang sangat-sangat menyengat. Bahkan salah satu tangannya yang kurus dan dingin masih menempel di atas bahuku. Dia hanya tersenyum menyeringai di dekatku. Wajahnya terlihat tertutup oleh rambutnya yang panjang yang tebal dengan bajunya yang putih dan panjang hingga ke tanah. Secara perlahan ia tertawa. Suaranya terdengar memekakan telingaku karena suara cekikikannya membuatku semakin ketakutan. Aku tidak bisa bergerak. Aku tidak percaya bahwa dia sengaja merubah suaranya agar aku bisa melihat wujudnya dengan jelas. Sosok yang setiap malam mengeluarkan bau melati yang sangat kuat sehingga membuatku selalu terbangun di setiap malamnya. Tubuhku benar-benar lemas. Aku tidak bisa bergerak. Bahkan aku berusaha untuk membalikan badanku, namun aku tetap tidak bisa. Aku hanya bisa terdiam dan menatapnya yang terus tertawa dengan mulutnya yang kini terbuka lebar, wajahnya yang putih, matanya yang menghitam, juga bau melati yang menyengat membuatku hanya bisa terus berdiri. Dan dalam hitungan menit, tiba-tiba saja aku ambruk dan tidak sadarkan diri di dalam kamar Mangkus pada malam itu. Aku terbangun di pagi harinya, tepatnya ketika waktu sudah menunjukkan jam 7 pagi. Teneng dan Mangkus sudah berada di dekat tubuhku ketika aku sadar di sana. Bahkan Mangkus tiba-tiba menyodorkan air hangat agar bisa aku minum setelah kedua mataku terbuka. "Maafin Mamang ya, Neng Bunga. Mamang gak tahu kalau Neng sampai ke kamar Mamang malam-malam," katanya dengan perasaan bersalah. Aku hanya menggelengkan kepala dan aku menjawab bahwa aku tidak apa-apa setelah kejadian yang mengerikan semalam. Namun di sana aku seketika bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada aku pada malam itu, dan Mangkus akhirnya menjawab sambil sedikit menunduk. "Neng mungkin belum sadar bahwa di rumah Neng ini banyak penghuninya, dan salah satunya ya yang Neng Bunga lihat semalam. Dulu mereka tidak seperti ini, Neng. Mereka tidak berani menampakkan diri dan mengganggu ibu, bapak, sama Neng waktu Neng masih kecil. Tapi setelah perawat taman yang dulu meninggal, semuanya berubah. Mereka semua mulai berani menampakkan wujudnya. Makanya bapak Neng itu manggil Mamang yang merupakan saudara dari perawat taman yang dulu. Dan bapak berpesan supaya Neng jangan sampai tahu tentang hal-hal aneh yang ada di rumah ini karena bapak takut kalau Neng nanti jadi ketakutan. Makanya Mamang itu seringkali berbohong karena tidak mau Neng sampai tahu akan hal itu." Nanti dulu Mang. Aku tiba-tiba memotong cerita Mangkus pada saat itu. Aku tidak peduli tentang cerita Mangkus, tapi aku bertanya tentang siapa yang kemarin malam menampakkan diri di dalam kamar Mangkus ini, tanyaku. Mangkus pun kembali terdiam. Dia melirik ke arah Teneng yang nampaknya tidak tahu akan hal tersebut sehingga dia juga hanya bisa terdiam. Mangkus terdiam beberapa menit dan langsung menghirup nafas panjang sambil berkata, "Dia itu adalah makhluk yang ingin menempel ke badan Neng Bunga. Sudah beberapa kali diusir tapi balik lagi setelah penjaga taman yang dulu meninggal. Malah dia yang paling bandel, Neng. Sampai Mamang harus nyiapin bungkusan ini untuk narik dia dari Neng dan mengurungnya di sini. Tapi Neng malah buang bungkusan itu sampai-sampai Mamang harus nyebur lagi ke got supaya bisa ngambil dan dibawa ke dalam kamar supaya dia nggak gangguin Neng. Tapi malah si Neng ke kamar. Jadinya kesempatan dia buat nampakin diri sampai bikin Neng Bunga pingsan.
Aku yang semakin penasaran akhirnya kembali bertanya kepada Mangkus akan isi dari bungkusan itu. "Memangnya isi bungkusan itu apa sih, Mang?" tanyaku. Mangkus terdiam sebentar, lalu tak lama ia pun berkata, Isi isi bungkusan itu adalah daging busuk dan ari-ari bayi, Neng. Kalau tidak Mamang tarik ke sini, dia itu akan terus mengganggu Neng sampai Neng menikah dan punya anak untuk diambil ari-ari bayinya. Karena dulu sewaktu ibu sama bapak menikah, hampir 5 tahun lamanya belum juga punya keturunan. Akhirnya mereka melakukan sesuatu dengan si teteh ini agar dia bisa dikaruniai anak dengan syarat ari-arinya bisa dia ambil sebagai imbalannya. Ya sehingga setelah Neng Bunga lahir, si teteh ini mah terus nempel sama Neng, bahkan sampai saat ini tanpa Neng sadari, sehingga bapak harus memanggil orang yang bisa menarik mereka seperti Mamang dan juga saudara Mamang yang sudah meninggal. Karena Neng ada dan sampai lahir di sini, itu semua berkat bantuan si teteh dan para makhluk yang ada di tempat ini atas permintaan bapak dan juga ibu Neng, kata Mangkus dengan nada yang pelan, membuka semua tabir misteri tentang masa laluku yang baru aku ketahui. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Bang Sidik nih horornya mencekam banget, dark banget, dan dapat banget ya dari awal sampai akhir loh. Jadi gangguan-gangguan, keanehan-keanehan yang muncul di setiap malamnya itu terhadap Bunga ya. Jadi di sini adalah satu ya, orang pertama. Jadi Bunga ini mengisahkan kehidupan dia di dalam rumah mewah yang mana segala keanehan, segala kejanggalan yang sudah ia dapati selama ini akhirnya terjawab dan luar biasa. Itu scene paling serem kalau menurut saya itu adalah ketika dia dipegang pundaknya, terus hantunya ini kurang ajar banget ya, dia menirukan suara Mangkus. Pas dia nengok ternyata wow, di situ dia bisa ngeliat dan ternyata dia memiliki masa lalu yang baru dia ketahui. Jadi di sini ternyata ya orang tuanya Bunga mungkin stres ya setelah 5 tahun menikah tapi belum juga diberikan momongan. Di situ akhirnya dia melakukan sesuatu yang di luar nalar sampai akhirnya lahirnya lah Bunga. Dan di sini agak aneh ya, 5 tahun itu mungkin menurut saya masih ya memang 5 tahun lama, dan banyak pasangan muda yang di usia pernikahan 5 tahun itu sudah mulai stres ketika belum mendapati anak. Tapi percayalah bahwa anak itu adalah titipan, dimana ketika kita memang sanggup gitu, memang dipercaya sama Tuhan, pasti akan dititipkan. Dan banyak sekali yang lebih dari 5 tahun, bahkan ada yang sudah 10 tahun tapi baru dikaruniai. Jadi keikhlasan, kesabaran, dan terus meminta itulah kuncinya ya mungkin ya. Di sini sampai bersekutu dengan iblis. Jadi aduh, ngeri banget. Dan untuk saya pribadi ini kan based on true story ya. Untuk Bunga jangan terlalu difikirkan hal-hal itu, yang jelas lahirnya dia ke dunia ini ya pasti atas izin Allah. Jadi ya untuk Bunga tetap saja semangat dalam menjalani hidup, tidak usah difikirkan hal-hal yang seperti itu, dan tetap berbakti kepada orang tua. Teruslah berdoa, minta ampunan untuk kedua orang tuanya Bunga, dan jadilah anak yang berbakti. Buat Bunga tetap semangat. Dan buat Bang Sidik, terima kasih, kisahnya keren, pakai banget. Semoga kisah barusan juga bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, khususnya kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Dan silakan mungkin buat teman-teman yang punya komentar lain ya, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang baru gabung atau yang sudah lama gabung tapi ternyata lupa nih belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel ILO Extreme kami upload di setiap harinya ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadi di sini bisa diri sendiri, bisa keluarga ataupun lingkungan sekitar. Apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini.
Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya. Karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu, agar bisa lebih menarik lagi didengarkan teman-teman yang lain. Akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk itu semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.